Kalau engkau bisa membaca apa yang kau tata di sini, kamu akan menemukan kesejatian ilmu kesampurnan sejati. Seperti itu. Terus gimana maksudnya itu, Mas Bicis? Maksudnya yang ditata di sini tuh apa? Selamat malam, Mas Bicis. Malam. Melanjutkan kisah sampean yang ziarah ke makom-makom itu. Kemarin kan sampean bilang apa ziarah ke makom Dewi Sartika ya, Mas Bicis? Dewi Kartika Oh, maksudnya. Dewi Kartika ya. Oh Betul. iya iya. Itu gimana, Mas Bicis, kisahnya? Waktu itu kan memang ikuti sir batin saya itu memang diarahkan ketika setelah dari Magelang itu, Gunung Pring itu, nah, saya ditujukan untuk daerah saya sendiri, untuk kembali ke daerah saya. Karena petunjuknya itulah pulanglah, no. Apa yang kamu cari ada di dalam dirimu. Iya. Karena belum ada jawaban, maksudnya Yang memuaskan benar saya, Mas Bicis. maksudnya ini apa sih dari petunjuk ini. Iya. Saya kembalilah ke daerah saya sendiri dan mencarilah di lingkungan saya sendiri itu ada makom kekasih Allah tidak. Saat itu. Nah, akhirnya saya cari informasi, dapatlah informasi itu bahwasannya di daerah kami ini atau daerah saya itu ada seseorang yang anggap aja dimuliakan lah. Seperti itu, yaitu beliau adalah Dewi Kartika tersebut. Situ. Itu makomnya memang di desa sampean ya, Mas Bicis? Ya, kalau secara dusun dekat lah. Secara desa sama. Terus itu gimana proses sampean kesananya? Ya akhirnya pertama saya memang cek lokasi lah. Bilangnya daerah sana ya cek aja. Memang secara pemakamannya di luarnya itu memang ya kayak di Bali itu. Maksudnya area pemakamannya itulah. Iya. Lumayan agak luas waktu itu. Itu ada juru kuncinya juga kan, Mas Bicis? Nah, untuk tata keramanya itu saya kan itu mencari juru kunci tersebut. Seperti itu. Saya tanyalah juru kuncinya siapa ini. Akhirnya waktu itu memang belum saya menemukan juru kuncinya. Di saat itulah saya tanya, kan secara dusun itu berdekatan dengan kakak saya itu. Kakak saya tinggal di situ. Saya tanyalah kepada beliau, kepada kakak saya itu, Mbak sampean tahukah makom ini, makom Dewi Kartika ini juru kuncinya siapa? Nah, saya ditanya kakak saya mau ngapain di situ, loh. Itu lu makom keramat, loh. Gak usah aneh-aneh. Loh. Jadi di makom itu tuh jarang orang ke situ ya, Mas Bicis ya? Orang-orang tertentu. Bilangnya nanti kalau daerah situ tuh biasanya pejabat. Pejabat, orang mencari anu lah, seperti itulah kayak umumnya. Suatu pemakaman yang dikhususkan itu ya. Itu seperti itu. Ya kayaknya saya ditunjukkan ke kakak saya itu juru kuncinya itu seperti itu. Terus nah, gimana sama juru kuncinya? Nah pas waktu cerita-cerita itu kan, terus saya ditanyain gini, itu sebelumnya lah, akhirnya ditunjukkan juru kuncinya itu kan, saya besoknya carilah juru kuncinya tersebut. Saya sowan, saya menyampaikan izinnya, minta izin lah, dan akhirnya beliau mengizinkan dan
beliau juga mau mengantar saya waktu itu untuk ke makom tersebut. Begitu. Iya. Cuma itu kan kayak di tengah Tegal lah, apa tuh kayak Sawah. biasa persawahan dan apa kayak hutan lah, seperti itu, hutan jati. Iya. Itu di situ. Nah waktu itu aku mau diajak mau malam atau mau siang, ya saya minta siang aja lah, Iya. seperti itu. Nah akhirnya setelah saya ketemu juru kunci tersebut, saya udah janjian, oh harinya ini, waktunya ini. Beliau sudah mengiyakan waktu itu. Nah anehnya itu ada terjadi sesuatu yang dikatakan aneh ya, gimana ya, saya ketemu kakak saya lagi itu. Iya. Malamnya akhirnya, Maksudnya Saman ini sudah ke sana duluan ya Mas Puces? kemana? Ke Belum. makom. Oh belum. Belum sama sekali, saya ke sana itu belum pernah. Terus sampean ke tempat kakak Saman itu? Habis dari juru kunci itu toh, Oh iya. saya malamnya lagi saya ke tempat kakak saya itu. Di tempat kakak itu saya akhirnya cerita, Mbak saya besok mau sowan ke sana, sowan kemana, ya itu jadikah ke Dewi Kartika, iya ke Dewi Kartika. Beliau menyampaikan, gak usah aneh-aneh loh, di situ makom anu, enggak, aku niat itu kan sowan aja. Nah saat saya membicarakan nama beliau, tiba-tiba ada bau harum di situ. Bau wangi kayak melati atau apalah, intinya bau harum lah. Dan baunya itu kuat sekali. Saya habis itu kan diam waktu tanya itu, diam ke kakak. Saya tak bilang gini, nyium enggak bau enggak apa wangi ini harum kakakku ya bilang gini, lah orang kamu omongin orangnya mungkin datang seperti itu Tapi pikirku ya sudahlah. Tapi memang berbau harum lah. Aku kira aku sendiri yang mencium itu, ternyata kakak saya juga mencium bau harum itu. Begitu. Jadi memang perkenalan oleh ya. Memang terkenal keramat dari situ. Nah akhirnya memang besoknya itu terus ketemu sama juru kunci tersebut. Saya pun ceritakan itu, Mbah ini saya kemarin malam, tadi malam lah, cerita ini bercerita tentang Dewi Kartika tersebut, kok tiba-tiba berbau begini, berbau harum seperti ini Mbah. Ya bilangnya mbahnya ya mudah-mudahan diterima seperti itulah nak, seperti itu. Ya saya bisa mengucapkan ya alhamdulillah, ya syukurlah kalau saya diterima. Nah habis itu dalam perjalanan itu akhirnya juru kunci tersebut itu mengantar saya ke situ. Itu Saman sendiri kah atau sama saudara ke situ? Waktu itu saya sendiri itu. Saya sendiri bersama juru kunci tersebut aja. Iya. Begitu. Terus gimana Mas Yosi? Nah saya akhirnya dipersilahkan lah masuk ke dalam makam tersebut. Saya tawasul di situ sebentar. Nah di situ saya mendapat petunjuknya sedikit aneh memang. Kayak petunjuknya begini, kalau engkau bisa membaca apa yang kau tata di sini,
kamu akan menemukan kesejatian ilmu kasampurnan sejati. Seperti itu. Terus gimana maksudnya itu Mas Bicis? Maksudnya yang ditata di sini itu apa? Letak makam. Oh. Letak makam itu kan ada berbeda-beda dia. Dia tidak seperti makom umumnya makom. Terus seperti apa Mas Bicis? Nah, kan waktu masuk di pintu gerbangnya itu sebelah kanan itu ada makom, bilangnya itu adalah yang membersihkan daerah situ dulu itu, atau pembantunya lah. Itu seperti itu. Lah, setelah itu ada makom dua. Ada makom dua, cuma bilangnya itu kosong. Seperti itu. Terus? Habis ada makom dua kosong itu, atau mungkin kebalik ya kalau nggak salah. Ini asalnya lupa ingat ya. Kurang lebihnya seperti itu. Ada makom satu, kalau nggak dua itu, terus satu. Oh iya, ada makom dua itu bilangnya kosong, terus ada makom satu bilangnya yang pembantu yang bersihin daerah pembantunya lah waktu itu dimakamkan di situ. Habis itu di pelataran apa cungkupnya atau rumah itu loh, itu di sebelah kanan itu ada makam orang tua tersebut. Maksudnya orang tuanya kalau tidak salah Dewi tersebut, dari suami Dewi tersebut. Itu makam orang tua di situ. Lah, cuma ini makamnya kan kalau umumnya orang Muslim itu kan ke arah utara ya. Ya umumnya makam kan ke arah utara. Lah, di makam pertama itu dua makam itu dia arahnya ke barat kalau nggak salah. Oh malahan. Jadi barat. Mucur barat. Iya, mana? Barat timur lah. Harusnya kan utara ke selatan lah. Nah ini barat ke timur. Baru yang kedua itu kan yang makam pembantunya itu, yang pembersihnya itu memang dari makam ujurnya. Arahnya dari utara ke selatan itu. Habis itu makam orang tuanya seperti itu juga. Gitu. Jadi nggak seperti pada umumnya ya? Nggak pada seperti umumnya. Lah, akhirnya saya masuk ke cungkup tersebut, maksudnya di lokasi makam beliau. Lah, makam beliau kita masuk ke ruangan cungkup tersebut, itu makamnya itu ada 4, cuma arahnya ke barat. Oh, ke barat, ke barat semua. juga. Ke barat juga. Memang yang besar itu ada 3, yang kecil 1. Yang besar ini makam beliau sendiri, Dewi Kartiko, sama suami beliau, Raden Supono kalau nggak salah. Kalau nggak Supomo ya, mohon maaf ini kalau keliru ini. Kalau nggak salah itu. Begitu. Sama putra anak apa itu? Putranya tersebut lah, putra beliau. Nah, ada 1 makam besar, tapi kosong. Jadi enggak ada Enggak ada bilangnya juru kuncinya loh. Saya tahu itu kan, loh ini petunjuknya seperti itu. Akhirnya saya tanya kepada juru kuncinya, seperti itu. Ternyata dia menjelaskan itu yang 2 di itu kosong, yang ini pembantunya, ini orang tuanya, ini makam Dewi Kartika, ini suaminya, ini anaknya, dan yang 1 ini yang besar ini kosong. Terus sampean dapat petunjuk gimana dari itu Mas Bicis? Itu kan akhirnya saya ditanya kepada dari juru kunci itu, ditanya begini, Mas, sampean niatnya apa kesini? Atau mau cari jabatan atau apa? Seperti itu. Waktu itu saya masih agak muda lah dikatakan.
saya menyampaikan, saya nggak mencari itu, Mbah. Saya ingin memperdalam ketauhidan atau keilahian tentang ketuhanan lah, tentang kesempurnaan sejati itu. Loh, kamu masih muda, kenapa harus mencari seperti itu? Ya saya karena niatnya di situ, Mbah. No. Lah akhirnya beliau cuma begini aja, ya saya doakan mudah-mudahan apa yang kamu cita-citakan terlaksana. Iya. Seperti itu. Cuma saya mendapat petunjuk itu saya diam waktu itu memang. Saya cuma akhirnya bertanya itu aja, ini makom siapa, ini makom siapa. Dari situlah setelah beberapa hari, karena beliau menyampaikan kalau kamu bisa baca tentang kedudukan makom, arah makom ini, kayak arah makom, kayak tempat-tempat ini, kamu bisa baca semuanya ini, kamu akan menemukan kesejatian. Terus akhirnya gimana Mas BC, sudah dapat jawabannya kah dari situ? Kalau karena saya dari Islam, saya berpikir dua itu, makom pertama itu ya syahadat itu sendiri. Yang apa itu, terus yang satu itu pembantunya bersih-bersih itu, ya kita harus tobat dan membersihkan diri. Pikiran saya waktu itu. Terus itu ada orang tua. Lah setelah semua itu dijalani, itu kita harus benar-benar minta doa atau minta restu orang tua untuk mencapai ke dalam nanti. Nah di situ kan, di dalam Sungkup itu kan ada makam Dewi Kartika tersebut, sama suaminya, sama anaknya, dan 1-0. Itu kan 1-0 kan. Saya berpikir karena saya dari Islam ya ini 4 ini berarti syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ibaratnya suami, istri, anak, kekosongan. Tingkat tinggi adalah kekosongan itu sendiri. Saya memahami waktu seperti itulah. Terus dari situ apakah Mas BC sudah mendapatkan jawaban yang sampean cari? Secara pemahaman itu akhirnya saya meyakini tentang keislaman saya sendiri. Oh ini berarti keislaman saya ini benar. Dan saya harus memperdalam keislaman saya. Yang saya ambil jalannya ini, khusus saya ini loh maksudnya. Tapi kan seseorang kan sendiri-sendiri kan, dalam proses perjalanan ada yang cocok dari ajaran ini atau ajaran lain, kan berbeda-beda. Seperti itu. Karena diperkuat dari proses itu ya, saya akhirnya ya berarti nah saya harus menempuh dan menggali lagi. Itu seperti itu. Cuma itu kan masih pemahaman, secara laku saya masih belum dapat lah. Harus bagaimana waktu itu untuk menempa rohani ini. Nah, karena waktu itu saya ketemu guru yang nyentrik itu kan beliau banyak mengulas yang begitu jelas itu. Lah, di dalam proses itu saya kan mengalami bagaimana saya memahami yang diajarkan beliau dan berusaha sudah menerapkan, tapi ada kegelisahan batin yang sulit aku sampaikan atau ketemukan jawaban. Hingga akhirnya sampai ke makom-makom itu kan? Iya Mas BC. Nah itu yang akan mengarahkan ke makom, salah satu makom dari daerah mana, daerah Mojokerto lah. Jadi setelah di makom Dewi Sartika itu sampai dapat petunjuk lagi kemana Mas BC? Ke makom daerah Mojokerto. Itu di situ. Dari situ. Dari situ saya kesowan ke beliau. Memang waktu itu ada
ulama yang kusowani bersama teman saya, Kang Zai lah namanya. Mungkin beliau ingatlah kalau seandainya ingat perjalanan waktu itu dia yang mengatakan saya itu, Iya. Kang Zainal itulah. Terima kasih Kang Zainal telah mendampingi waktu itu. Memang sebenarnya ada kisah sesuatu yang ya mungkin itu salah satu proses saya waktu itu. Seperti itu. Cuma alhamdulillahnya ketika ke makom tersebut, ke makom Mbah Yai dari Mojokerto tersebut, disitulah ada jawaban lagi. Seperti itu. Ya mungkin itu dulu. Nanti disambung kembali. Baik, Mas Pici. Ke makom Mbah Yai Mojokerto tersebut. Iya. Baik Mas Picis, sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya Mas Picis. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Picis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.